dulu berzina, kemudian menikah. Bagaimana cara bertobatnya? Mari kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup manusia sering sekali melakukan kesalahan. Nah, terus termasuk dalam hubungan sebelum menikah. Namun Islam selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Allah. Jadi jika seseorang pernah berzina sebelum menikah, bagaimana cara bertobatnya? Mari kita bahas. Nah, namun sebelum kita bahas tentang bagaimana cara bertobat ketika sudah berzina, saya mau sampaikan dulu. Orang yang berzina itu ketika dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dihukum mati. Contoh, seorang bapak-bapak udah punya istri, kemudian bapak-bapak ini menggauli orang lain, wanita lain yang bukan istrinya. Nah, dalam Islam bapak-bapak ini harus ditanam, dimunculkan kepalanya saja, dilempar pakai batu sampai mati. Itu hukuman orang yang berzina, selingkuh ya. Hukuman orang selingkuh. Yang kedua, hukuman orang yang belum menikah tapi dia berhubungan badan, ya kan? Berhubungan intim. Gimana hukumannya? Hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara bertobat ketika orang yang sudah melakukan hal itu tapi tidak mendapatkan hukuman? Kalau di Indonesia insya Allah tidak dapat hukuman. Tapi kalau di Arab jangan macam-macam. Pasti dihukum seperti itu. Jangan selingkuh dan jangan berhubungan badan. Keduanya jangan ya. Nah, adapun hal yang ingin kita bahas adalah kesalahan di masa lalu bukan akhir dari segalanya. Jadi kalaulah kita pernah berdosa berzina, maka itu bukan berarti akhir dari segalanya. Jadi Islam mengajarkan kita bahwasanya manusia bisa melakukan kesalahan, tapi Allah Maha Pengampun. Allah bisa memberikan ampunan. Jadi jangan khawatir, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jauhilah perbuatan zina. Jadi Allah saja bilang di Quran surah Al-Isra ayat ke-32, Allah bilang janganlah dekati zina. Dekati saja jangan, apalagi berzina. Nah, kemudian bagaimana cara bertobatnya dari zina? Maka ada 4 hal yang harus kita pahami jika kita bertobat kepada Allah. 1, sesali sesal-sesal mungkin. Banyak orang bilang aku menyesal, tapi diulangi kembali. Jangan sampai. Kemudian yang kedua, berhenti total dan tidak mengulanginya lagi. Ya kan? Banyak kan orang bilang, saya sudah bertobat, tapi dia melakukan lagi. Dia masih melakukan hal yang sama. Jika sekarang sudah menikah, gunakan pernikahan sebagai jalan halal untuk menyalurkan kasih sayang. Kalau sudah menikah maka tidak ada lagi berdosa. Banyak kan orang sudah belum menikah, dia berhubungan. Setelah menikah, dia sulit untuk berhubungan. Alasannya dan lain-lain lah ya. Jadi jangan bicarakan tentang dosa-dosa kita yang masa lalu. Allah sudah menutup aib kita, jangan kita buka lagi. Yang pertama tadi, menyesali perbuatan. Yang kedua, berhenti total. Yang ketiga, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak salat tobat, perbanyak minta ampun kepada Allah. Maka insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, 5 hal nih. Mengganti keburukan dengan kebaikan. Dulu memang kita pernah dosa berzina. Ya kan? Kita pernah dosa berzina, tapi kita usahakan untuk ganti. Contoh, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak sholat tobat, kita perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah akan tergantikan dosa-dosa yang masa lalu. Nah, ini penting nih. Apakah pernikahan bisa menghapuskan dosa? Ya kan? Apakah ketika kita dulu pernah berzina, berhubungan badan, kemudian menikah, apakah dosa kita itu bisa tergantikan dengan menikah? Jawabannya adalah tidak. Jadi dosa zina tetaplah dosa zina. Namun bagaimana caranya menghapus dosa-dosa tersebut? Perbanyak amal tadi ya. Tetap harus tobat dan lakukan secara pribadi kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mengakui bahwasanya kita pernah salah dan ingin soleh. Nah, tapi pernikahan ini juga bisa menjadi jalan untuk memperbaiki diri kita dan menjalani hidup lebih baik sesuai dengan syariat Islam. Dan jangan biarkan masa lalu menghantui pernikahan kita. Nah, dan ini penting juga untuk suami istri yang pernah melakukan dosa zina kepada orang lain.
kemudian menikah dengan istri yang sekarang, maka jangan pernah ceritakan aib Anda di depan istri Anda. Cukup Anda dengan Allah saja yang tahu. Dan kenapa seperti itu? Karena jika kita menceritakan aib kita, takutnya nanti pasangan kita yang sekarang itu tidak percaya lagi dengan kita dan memilih untuk bercerai. Dan cerai adalah cara setan untuk agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Nah, kemudian yang kedua, jika benar-benar ingin tobat, lakukanlah dengan ikhlas dan terus tingkatkan ibadah kepada Allah. Jadikan pernikahan sebagai jalan untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima tobat kita dan mengampuni dosa kita dan kita dijadikan Allah sebagai hamba yang rahmatan lil alamin, lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Jika konten ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan subscribe channel ini. Dan semoga Anda semua bisa mendapatkan kehidupan yang berkah, mulia, dan Allah mudahkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.